Ternyata laki-laki itu adalah Emil. Ayu tersenyum bahagia melihat kedatangan suaminya. Ayu berlari memeluk Emil. "Mas sudah pulang?" Emil tersenyum. "Iya sayang, aku minta maaf karena ada pekerjaan mendadak. Jadi, aku tidak bisa pulang cepat." Ayu pun membalas senyuman Emil. "Tidak apa-apa mas, aku senang sekarang mas di sini bersamaku," kata Ayu sambil menggandeng tangan Emil masuk ke dalam rumah. Saat berada di dalam rumah, Ayu menanyakan keadaan Emil dan juga pengalamannya dinas keluar kota. Emil pun bercerita sambil membelai rambut Ayu yang sedang bersandar di dadanya manja. Setelah bercerita banyak hal, Ayu meminta Emil untuk mandi, sementara dia menyiapkan makanan untuk Emil, suami yang begitu dia cintai. Setelah makan, Emil dan Ayu kembali berbincang-bincang. Seperti biasa, Ayu selalu bersikap manja pada Emil, walaupun Emil seringkali terlihat menghindar. Namun Ayu yang mengetahui itu sejak dulu seakan tidak peduli. Dia tetap bersikap manja pada suaminya. Bahkan sesekali, Ayu menggodanya dengan berkata mesra pada Emil, agar Emil terpancing. Namun hal itu tidak ada artinya bagi Emil. Emil yang merasa tidak nyaman dengan sikap Ayu yang terus menggodanya, mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keberadaan Egi, adiknya. Sayang, Egi di mana? Dia masih sering kesini kan jagain kamu," kata Emil. Ayu terdiam sejenak, lalu akhirnya mengatakan yang sebenarnya pada Emil. "Sayang, sebenarnya sudah beberapa malam ini Egi tidak datang menemaniku." Mendengar perkataan Ayu, Emil terlihat kaget. "Benarkah? Tapi kenapa? Lalu, kenapa kamu tidak mengatakan hal ini padaku?" kata Emil. Ayu tersenyum membelai dada suaminya. "Ya tidak apa-apa mas, Egi kan punya tanggung jawab yang lain. Sekarang dia bermalam di bengkelnya. Itu karena permintaan bosnya. Bosnya kan sangat percaya padanya." Emil menatap Ayu sambil mengerutkan keningnya. "Orang itu memang bosnya, tapi aku ini kakaknya. Dia tidak seharusnya melakukan ini." Ayu berusaha menenangkan Emil. "Ya tidak apa-apa mas, itu hak Egi. Mau..." Perkataan Ayu belum selesai, Emil langsung berdiri. "Kamu mau kemana mas?" kata Ayu heran ketika melihat Emil berdiri dan berjalan keluar. Tanpa menoleh pada Ayu, Emil berkata, "Aku mau menemui Egi." Ayu mengejar Emil. "Untuk apa mas?" Emil menghentikan langkahnya dan melihat Ayu. "Untuk membicarakan masalah ini, Ayu," jawab Emil. Kali ini Ayu hanya terdiam, karena Emil sudah bergerak lebih cepat menjauhinya. Setibanya di bengkel milik bos Egi, Emil sempat menelpon Egi. "Halo kakak," kata Egi. Emil dengan santai berkata, "Keluarlah, aku ingin menemuimu." Setelah itu Emil langsung menutup teleponnya. Dengan perasaan penuh tanda tanya, Egi keluar menemui kakaknya Emil. "Kapan kakak datang?" tanya Egi pada Emil yang sedang menatapnya. Emil membuang muka lalu kembali menatap Egi. "Sejak kapan kamu juga tidak menemani Ayu?" Egi tersentak mendengar pertanyaan Emil. Namun setelah itu, Egi berusaha terlihat santai.
Maaf kak, Perkataan Egi belum selesai. Emil langsung berkata, jadi kamu lebih memilih mendengar perkataan bosmu daripada aku. Egi berusaha untuk menjelaskan semuanya. Namun Emil terlihat begitu marah. Sebenarnya ada apa kak? Kenapa kakak begitu marah padaku? Hanya karena aku tidak menemani Mbak Ayu. Lagi pula, Mbak Ayu sendiri selalu bilang padaku kalau dia baik-baik saja di rumah sendirian. Emil tertunduk lalu menatap Egi dengan mata berlinang air mata. Apakah kamu tahu Egi? Aku adalah suami yang tidak pantas dicintai oleh istriku. Aku berharap keberadaanmu di rumah itu bersama dengan Ayu membuat Ayu bisa melupakan aku. Karena aku adalah laki-laki yang tidak berguna. Egi kemudian teringat semua apa yang pernah dia dengar dulu, mulai dari pembicaraan antara Emil dan Ayu, dan juga perkataan laki-laki yang tidak dikenal di pasar beberapa hari yang lalu. Egi seakan mengerti apa maksud perkataan Emil, namun dia tetap berusaha terlihat tidak tahu apa-apa. Maksud kakak apa? Jawab Egi. Emil memegang tangan Egi. Buatlah Ayu jatuh cinta padamu, Egi. Perkataan Emil membuat Egi semakin kaget. Egi melepaskan tangan Emil lalu berkata, apa yang kakak bicarakan? Ayu itu istri kakak. Bagaimana mungkin kakak berkata seperti itu padaku? Emil mendekati Egi yang saat itu menjauhinya. Aku melakukan ini karena aku sayang pada Ayu. Aku tidak tega melihatnya terus berpura-pura bahagia denganku, jawab Emil. Egi lalu menatap Emil. Setelah Mbak Ayu jatuh cinta padaku, lalu apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan kakak? Kata Egi tegas. Emil tertunduk. Jika Ayu merasa bahagia, aku akan melepaskannya dengan alasan apapun, jawab Emil. Mendengar jawaban Emil, Egi menggelengkan kepalanya. Jadi, ini maksud kakak memintaku terus datang menemani Mbak Ayu? Atau jangan-jangan sebenarnya kakak tidak pernah keluar kota, tetapi itu hanya alasan kakak agar... Egi tak sanggup melanjutkan perkataannya. Emil tertunduk lalu mengangguk pelan. Iya Egi, itu benar. Selama ini aku tidak pergi keluar kota. Aku hanya ingin Egi tidak sanggup lagi mendengar perkataan Emil. Egi lalu pergi meninggalkan Emil. Namun Emil terus mengejarnya. Egi, dengarkan aku dulu, kata Emil. Sambil berlalu, Egi berkata, aku tidak mengerti cara berpikirmu, Kak. Kalau kakak sayang pada Mbak Ayu, kakak mencari jalan yang lain, bukan dengan cara seperti ini. Emil tidak menyerah. Dia terus berusaha meyakinkan Egi bahwa apapun maksud dan tujuannya itu, dia lakukan semua demi Ayu. Akhirnya Egi pun merasa kasihan pada Emil. Terlebih jauh di lubuk hatinya yang paling dalam. Sebenarnya dia pun juga mencintai Ayu. Egi melakukan apa yang dikatakan oleh Emil. Setiap kali Emil memintanya menemani Ayu, Egi selalu datang. Ayu tidak tahu apa yang sudah direncanakan oleh Emil. Yang dia tahu,
Emil benar-benar pergi keluar kota, dan Egy selalu datang untuk menjaganya. Suatu malam Egy berjalan mendekati kamar Ayu. Perlahan-lahan, dia masuk dan melihat Ayu yang sedang tidur dengan lelap. Egy teringat semua perkataan Emil. Lalu, Egy terus memandang tubuh Ayu yang begitu indah di matanya. Egy memberanikan diri menyentuh kaki Ayu dan membelainya lembut. Tak hanya sampai di situ, Egy pun menyentuh lengan mulus mbak iparnya, lalu membelainya mesra. Egy terus memandang wajah cantik Korea milik Ayu. Mbak Ayu memang sangat cantik. Kak Emil, beruntung mendapatkanmu, Mbak, batin Egy. Di saat Egy masih terus memandang wajah Ayu, Ayu tiba-tiba terbangun ketika tangan Egy menyentuh wajahnya. "Egy," kata Ayu kaget sambil menatap Egy. Egy hanya tersenyum, tangannya masih membelai wajah Ayu lembut. "Apa yang kamu lakukan di sini, Egy? Bagaimana kalau Mas Emil melihat hal ini?" lanjut Ayu begitu khawatir, sambil menepis tangan Egy dari wajahnya. Egy duduk sangat dekat dengan Ayu lalu tertunduk. Melihat Egy hanya terdiam, Ayu semakin marah. Ayu pun mengeluarkan berbagai macam kalimat sambil terus mengusir Egy keluar dari kamarnya. "Berani sekali kamu, Egy. Berani sekali kamu datang ke kamarku." Dan Egy yang sejak tadi hanya terdiam, kali ini meraih tangan Ayu dan menariknya. Kini Ayu berada dalam pelukannya. Kedua jantung itu berdetak begitu kencang. Darah mereka mengalir begitu deras. Egy menatap wajah Ayu yang juga sedang menatapnya. Kali ini, Ayu tak lagi berusaha mengusirnya. Perlahan namun pasti, Egy berhasil mendaratkan bibirnya pada bibir Ayu, mbak yang begitu ia cintai dalam diam. Ayu yang tadinya hanya terdiam kini menikmati apa yang diberikan oleh Egy. Dan akhirnya mereka pun bercocok tanam di situ. Sejak saat itu Egy dan Ayu seringkali melakukannya. Ayu pun selalu tahu setiap kali Egy datang ke kamarnya. Bahkan suatu saat, ketika Emil mengajak Ayu bermalam di rumah kedua orang tuanya. Di saat Ayu masih tertidur pulas, Egy masuk ke kamar Ayu dan membangunkannya. Egy membelai kaki mulus Ayu sambil berkata, "Mbak, bangun, waktunya masak. Semua orang mau sarapan." Namun Ayu hanya sesekali menepis tangan Egy dan menutup tubuhnya dengan selimut. Egy yang merasa gemas pun langsung menarik selimut Ayu dan mengajak Ayu kembali bercocok tanam. Ayu yang merasa sangat bahagia setiap kali melakukan itu dengan Egy, seakan lupa dengan Emil suaminya. Hingga suatu hari Emil menceraikan Ayu dengan alasan Emil mencintai wanita lain. Meskipun perasaannya begitu terluka, namun Egy selalu hadir untuk memberikan kebahagiaan padanya. Dengan izin kedua orang tuanya dan juga Emil, Egy pun menikahi Ayu. Sementara Emil pergi merantau berusaha untuk melupakan Ayu yang kini telah menjadi istri adiknya. Jika selama ini Ayu korbankan kebahagiaannya untuk Emil, mungkin inilah pengorbanan Emil yang juga dia lakukan untuk Ayu.